warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adelia Pungasari Taufik dengan NIM 2023-071044. Perkenalkan, nama saya Siti Nurcica dengan NIM 2023-071069. Nama saya Sefila Damayanti dengan NIM 2023-071071. Nama saya Tisa Sandra Sri Pirakweta dengan NIM 2023-071062. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi salah satu tugas untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Teguh Prasetyo. Maka dari itu, selamat menikmati. Gue tadi lihat Alsen, dia habis ngerjain manajemen. Mana dia guys? Iya, UTS sekali. Yang mana? Gue gak masuk. Ada kemarin tugasnya gimana? Jadi tuh masing-masing dia mengidentifikasi masalah. Kan setiap orang pasti punya masalah yang beda-beda kan. Nah, setelah itu langsung voting siapa masalah yang paling tinggi, siapa yang masalahnya paling bermasalah. Ya itu pokoknya dia banyak masalah. Terus itu berkelompok. Iya. Mungkin bisa bertiga. Udah join kita aja. Iya. Boleh. Ayo. Yaudah yuk kita pindah tempat aja pasti yang nggak ada bangku. Ayo. Udah sini aja kita main dulu. Ayo. Nah kan kita udah ngobrol nih. Jadi kita tinggal cari masalah dari masing-masing kalian. Menurut kalian masalah apa sih yang paling bermasalah gitu kan? Oke, mulai aja. Ya, cari dulu yuk. Gue udah nemu nih. Jadi kalau masalah gue sih yang ini tuh sih kayak kebanyakan tuh sampah. Yang orang-orang tuh kayak nggak peduli gitu terhadap lingkungannya, mau apa sih dia kayak ya udahlah buang sampah sembarang, toh pemerintah juga nggak tahu kalau dia doang gitu yang buang sampah. Terus menurut gue juga buang sampah ini bisa menyebabkan banjir sih. Jadi ya menurut gue masalah yang paling bermasalah adalah buang sampah sembarangan. Tapi itu bosen anjir, masalahnya itu lagi. Emang manusia aja yang double. Nih coba masalah gua. Apa tuh? Ujian tertulis tidak mengembangkan kemampuan mahasiswa. Kita kan juga anak teknik ya. Mendingan praktek gak sih? Ujian tertulis tuh bikin pusing. Kalau lu gimana nih lu? Gue kayaknya ini masalahnya agak sensitif sih, soalnya ini tentang patriarki. Jadi itu kayak masalah yang didominasi, kayak laki-laki tuh mendominasi semuanya, jadi kayak semuanya harus laki-laki. Perempuan tuh nggak bisa ngelakuin kayak apa yang laki-laki bisa lakuin. Sama gue sampai cerai tuh gara-gara itu. Lu gimana? Ngeri ya, misalnya kalian, misalnya gue paling ketek banget. Soalnya ini tentang kelas pagi gitu, jadi kita kan nggak bisa fokus kalau pagi-pagi. Kita kadang agak blunder juga kalau pagi-pagi karena ada yang makan, ada yang enggak, ada yang sarapan, ada yang enggak. Jadi dengan adanya kelas pagi ini menurut gue kurang efektif diterapkan di Indonesia, apalagi buat kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi jamnya agak siangan dikit lah, digeser dikit. Karena pengaruhnya juga bakal gede. Semakin bagus kita ada di kelas siang, karena di jam-jam itu tuh otak kita bisa bekerja dengan baik dibandingkan di jam-jam pagi. Jadi menurut gue ya permasalahannya adalah penghilangan kelas pagi itu sendiri. Tapi ya kalau menurut gua untuk masalah Cica ini kan gimana ya? Kalau kelas pagi menurut gua kan habis bangun pagi nih, jadi kayak otak kita masih fresh gitu loh. Kalau misalkan dia mungkin malah kalau berpikir pagi dari pusing, itu artinya berarti dia begadang tuh, makanya dia nggak bisa bangun pagi. Terus kalau misalkan dipaksa bangun pagi, hasil dia pusing. Nah, aku juga kadang kalau misalkan kelas siang tuh suka ngantuk. Jadi kayak mending kelas pagi gitu loh. Karena jam-jamnya tidur gak sih? Tapi kalau justru kalau kelas pagi, kasihan yang rumahnya jauh. Kalau rumahnya 2 jam, kelas jam 7, masa dia mau OTW jam 5? Nah itu. Kasihan. Tapi kan udah resiko masing-masing. Iya sih. Karena emang udah kebijakan dari sananya juga. Udah jangan ngambil kelas lu, susah ya kelas lagi mah terlalu kayak
ya gitu loh, banyak yang terlalu mainstream kan masalahnya. Jadi menurut gua masalah paling ini gua atau mau kita vote aja lah di grup jadinya apa. Nah, betul. ya. Udah gue taruh nih votingannya di grup. Voting ya guys, jangan ikutin. Nah, kalau dari yang gue lihat, patriarki sih yang jadi masalah paling tingkatnya. Iya sih, dari voting kita juga patriarki nih. Iya. Ini masalah lu tentang patriarki kan. Jadi menurut lu sendiri gambaran awal permasalahan lu tuh kayak gimana sih? Dari itu kan kayak gue merasa di lingkungan sekitar gue juga kayak gue melihat mereka tuh ada yang kayak gitu kan, kayak misalkan di dalam rumah tangga cowoknya tuh kayak terlalu memegang kekuasaan banget, jadi kayak si ceweknya itu tuh kayak gue merasa dia kayak babunya si cowok gitu, karena kayak si cewek nggak pernah punya kesempatan buat bersuara, kayak semua harus ngikutin kepala keluarga, maunya kepala keluarga. Padahal di dalam suatu hubungan itu kayak itu tuh hubungannya ada dua orang gitu loh. Oh, Gitu. keren. Anyway, luas lagi nih, kita masih berlanjut untuk mengembangkan permasalahan kita. Terus kita cari solusi dari masalah yang telah kita tentukan. Buat UAS kan? Luas. Penasaran? Tunggu kita uas dulu ya. Tunggu minggu depan, dadah. Masalah patriarki itu Jangan kayak langsung emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,